Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Putri Anggreni. Saya mahasiswa Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomenologi. Fenomenologi adalah suatu pendekatan atau metode penelitian yang berfokus pada pengamatan dan deskripsi langsung dari pengalaman manusia. Pendekatan ini tidak terbatas pada satu disiplin ilmu tertentu. Sebaliknya, fenomenologi telah diterapkan dalam berbagai bidang seperti filsafat, fisiologi, sosiologi, antropologi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Untuk memberikan gambaran lebih konkret, pendekatan fenomenologi dapat diaplikasikan dalam konteks tertentu. Misalnya dalam studi psikologi. Bayangkan seorang peneliti psikologi yang ingin memahami pengalaman individu yang mengalami kecemasan sosial. Dengan pendekatan fenomenologi, penelitian ini akan melakukan penelitian dengan tujuan mendeskripsikan secara mendalam bagaimana individu itu mengalami dan memahami kecemasan sosialnya. Fenomenologi dikenal oleh Edmund Husserl di awal abad ke-20. Fenomenologi bertujuan untuk memahami bagaimana manusia mengalami dunia secara langsung. Langkah-langkah dalam pendekatan fenomenologi dapat mencakup approach, pengungguhan, penelitian harus mencoba menangguhkan penilaian atau pendekatan teoritisnya terlebih dahulu. Ia harus membuka pikirannya untuk menerima pengalaman individu secara langsung tanpa membawa prekonsepsi atau asumsi yang dapat mengaruhi interpretasinya. Peneliti dapat melakukan wawancara mendalam dalam individu yang mengalami kecemasan sosial. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin difokuskan pada pengalaman langsung, perasaan, dan pemahaman subjektif individu terhadap situasi kecemasan sosial. Analisis deskriptif. Data yang diperoleh dari wawancara akan dianalisis secara deskriptif. Peneliti akan mencari pola, tema, esensi yang muncul dari pengalaman individu tersebut. Holisme penelitian fenomenologi akan mempertimbangkan konteks keseluruhan pengalaman termasuk aspek-aspek lingkungan, sosial, dan personal yang dapat memenuhi pengalaman kecemasan sosial. Esensi dan struktur penelitian ini akan mencoba mengidentifikasi esensi atau hakikat dari pengalaman kecemasan sosial. Apa yang membuat pengalaman ini menjadi unik dan bagaimana struktur pengalaman tersebut terbentuk dalam keseluruhan konteks. Dengan pendekatan fenomenologi, peneliti dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam dan kontekstual tentang bagaimana individu mengalami dan memberi makna tentang kecemasan sosial mereka, tanpa memakai teori atau konsep-konsep umum sebelumnya. Pendekatan ini memberikan perhatian khusus pada realitas subjektif individu dan upaya untuk memahaminya secara langsung dari perspektif partisipan. Tujuan fenomenologi yaitu yang pertama, menggambarkan struktur pengalaman. Fenomenologi bertujuan untuk memahami bagaimana pengalaman manusia terstruktur dan bagaimana hal itu memiliki makna. Hal ini dilakukan untuk meneliti bagaimana kesadaran kita terarah pada objek, bagaimana kita menginterpretasikan dunia, dan bagaimana kita membangun makna dari pengalaman kita. Yang kedua, menemukan esensi fenomena. Fenomenologi bertujuan untuk menemukan esensi dari suatu fenomena, yaitu makna universal yang mendasarinya. Hal ini dilakukan untuk meneliti pengalaman individu dan menemukan kesamaan di antara mereka. Yang ketiga,
mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia. Fenomenologi bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia yang berfokus pada bagaimana manusia mengalaminya. Hal ini dapat membantu kita untuk melihat dunia dengan cara yang baru dan memahami berbagai perspektif. Yang keempat, membuka kemungkinan baru. Fenomenologi bertujuan untuk membuka kemungkinan baru dan berbagai bidang seperti filsafat, fisiologi, sosiologi, dan pendidikan. Hal ini dilakukan untuk menyediakan metodologi penelitian baru dengan menantang asumsi yang ada. Yang kelima, meningkatkan kualitas hidup. Fenomenologi bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan membantu kita untuk memahami diri kita sendiri dan orang lain dengan baik. Hal ini dapat membantu kita untuk berkomunikasi dengan lebih efektif, untuk membangun hubungan yang lebih kuat, dan membantu keputusan yang lebih baik. Secara ringkas, tujuan utama fenomenologi adalah: yang pertama, memahami struktur pengalaman; yang kedua, menentukan esensi fenomena; yang ketiga, mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia; yang keempat, membuka kemungkinan baru; yang kelima, meningkatkan kualitas hidup. Fenomenologi dapat digunakan dalam berbagai bidang untuk mencapai tujuan-tujuan. Fenomenologi menggunakan metode reduksi fenomenologis untuk mengukuhkan asumsi dan prasangka tentang dunia. Reduksi ini memungkinkan kita untuk fokus pada pengalaman murni dan bagaimana hal itu muncul bagi kita. Fenomenolog menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data seperti wawancara mendalam, observasi partisipan, analisis teks. Fenomenologi memiliki berbagai aplikasi dalam berbagai bidang seperti filsafat, memahami sifat realitis pengetahuan dan moralatis; psikologi, memahami pengalaman manusia seperti depresi, trauma, dan cinta; sosiologi, memahami interaksi sosial dan konstruksi makna; pendidikan, memahami bagaimana siswa belajar dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik; kedokteran, memahami pengalaman pasien dan meningkatkan kualitas perawatan. Sebuah contoh kasus tentang fenomenologi dapat dalam penelitian tentang pengalaman pasien dengan kanker. Fenomenologi membantu peneliti untuk memahami bagaimana pasien mengalami penyakit mereka dan bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan mereka. Pemahaman ini dapat membantu dalam mengembangkan intervensi yang lebih efisien untuk membantu pasien mengatasi penyakit mereka. Fenomenologi adalah metode yang berharga untuk memahami pengalaman manusia. Fenomenologi dapat digunakan dalam berbagai bidang untuk meningkatkan pemahaman kita tentang dunia dan bagaimana manusia hidup di dalamnya. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Thank you for watching. Bye-bye.